Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Masih semangat? Iya dong, doakan saja semoga kita semua, keluarga kita, guru-guru kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari virus berbahaya ini. Dan tak lupa kita harus tetap bersyukur kepada Allah terhadap apa yang telah diberikan kepada Allah dari Allah kepada kita, baik itu dari rezeki, kesehatan maupun hal apa saja yang membuat kita perlu untuk kita syukuri. Baik anak soleh, materi kemarin kita membahas tentang bagaimana ketabahan Rasulullah dan para sahabat ketika mendapatkan ujian yang sangat besar dari kaum kafir Quraisy. Sekarang kita akan membahas pelajaran selanjutnya, yaitu tentang ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Tentu sudah banyak kalian tahu apa saja dan bagaimana saja betapa mulianya kepribadian Rasulullah SAW. Mungkin di dalam buku pelajaran kita hanya tertulis, tapi dalam kenyataannya tidak muat kalau ditulis semuanya dalam buku setipis ini. Karena Rasulullah itu adalah orang yang paling mulia, baik dari segi perangai, baik dari segi sifat, baik dari segi apa saja yang berkaitan dengan kemanusiaan. Karena Rasulullah itu adalah Nabi yang ditugaskan untuk menyempurnakan agama manusia semuanya. Baik, kita bahas di halaman 16 ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sidik. Tentu kalian pernah dulu diajarkan ada 4 sifat yang wajib dimiliki oleh Nabi dan utusan. Pertama adalah sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Dan mungkin kalian udah tahu artinya masing-masing itu apa. Sidik artinya benar atau jujur. Jadi tidak mungkin Rasulullah dan perasaan nabi-nabi yang lain tidak jujur orangnya alias pembohong. Karena apabila mereka memiliki sifat pembohong, maka mereka tidak akan memiliki pengikut alias mereka tidak akan diakui kenabiannya. Karena mereka hobi bohong. Apa yang disampaikan oleh mereka itu tidak akan dipercaya karena mereka memiliki sifat pembohong. Tapi karena Rasulullah dan para nabi-nabi yang lain itu dianugerahi sifat sidik oleh Allah SWT, maka kita harus percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan para nabi-nabi yang lain itu benar adanya. Selanjutnya adalah sifat yang kedua, yaitu sifat amanah. Amanah artinya terpercaya. Saking Rasulullah terpercaya oleh masyarakat Arab, Rasulullah itu mendapat julukan yang sangat mulia, yaitu dengan gelar Al-Amin, yakni orang yang dapat dipercaya. Kenapa dapat dipercaya? Karena selama Rasulullah hidup tidak pernah sekalipun berbohong kepada orang lain. Bahkan walaupun itu menyangkut dengan keselamatan Rasulullah sendiri, Rasulullah tidak pernah berbohong dalam hidupnya. Jadi anak soleh, kita tidak boleh bohong ke orang lain, ke guru kita, bahkan ke orang tua kita. Karena kita harus belajar apa yang telah diteladani oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah fatonah. Apa itu fatonah? Fatonah adalah pintar. Pintar ini bukan berarti pintar IQ yang berada 300 ke atas. Bukan hanya itu saja. Yang dimaksud pintar atau fatonah adalah Rasulullah itu selalu berpikir maju ke depan, jauh ke depan. Bagaimana fatonah itu? Penjelasan yang lebih lengkap. Fatonah adalah cerdas, dan cerdasan Rasulullah dan para nabi-nabi yang lain itu beda dimensi dengan kecerdasan manusia biasa. Mungkin kita tahu manusia paling cerdas di Indonesia, B.J. Habibie.
Kita tahu mungkin para ilmuwan-ilmuwan terdahulu, Neil Armstrong, bahkan Albert Einstein pun yang IQ-nya 180 ke atas, itu mungkin kita anggap manusia paling cerdas. Tapi Nabi dan Rasulullah SAW itu jauh melebihi kecerdasan para penemu zaman-zaman ini. Yang keempat adalah tabligh. Kenapa Rasulullah itu memiliki sifat tabligh? Tabligh bermakna menyampaikan. Jadi Rasulullah dan para nabi-nabi yang lain itu memiliki sifat menyampaikan. Maksudnya adalah apabila Allah memberi karunia atau memberi firman, memberi keputusan kepada Rasulullah dan para nabi yang lain, itu mereka langsung menyampaikan. Bahkan walaupun suatu ketika Rasulullah mendapatkan wahyu dari dari Allah Subhanahu wa taala, dan wahyu tersebut ada sedikit menyinggung tentang Rasulullah, tetap Rasulullah menyampaikannya kepada umatnya. Kalian lihat di halaman 18. Yang kelima, selain yang empat ini, sifat yang wajib empat ini, Rasulullah itu memiliki sifat yang kelima, yaitu peduli. Kepedulian Rasulullah sudah sangat tidak terhitung jumlahnya, dalam cerita-cerita, dalam hadis-hadis, dalam sejarah-sejarah, buku SKI di mana saja, terlalu banyak kalau dijelaskan dalam buku ini. Cuman salah satunya mungkin kita tahu betapa Rasulullah pedulinya terhadap anak yatim, sehingga Rasulullah membuatkan panti asuhan untuk anak yatim. Banyak Rasulullah ketika dibutuhkan oleh orang lain, bahkan orang itu adalah orang kafir pun, orang Kristen pun, orang Yahudi pun, berbeda agama pun, berbeda kulit pun, Rasulullah tetap menerima kunjungan dan keluhan dari orang-orang tersebut, dan bahkan selalu memberi pertolongan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dengan senyum dan ramah. Itu kegiatan Rasulullah yang harus kita teladani, anak soleh. Selanjutnya, sifat Rasulullah yang keenam adalah pemaaf. Mungkin susah untuk kita lakukan, tapi cobalah kita mencoba untuk memiliki dan meneladani sifat pemaaf dari Rasulullah SAW. Jangankan Rasulullah dicambuk, jangankan Rasulullah dilempari batu, jangankan Rasulullah hanya dilempari kotoran unta, Rasulullah bahkan sempat diancam, bukan diancam, malah akan dibunuh, diteror ketika berdakwah. Rasulullah mengampuni orang yang akan membunuhnya tersebut. Betapa mulianya Rasulullah, betapa maafnya Rasulullah. Sedangkan kita disinggung sedikit saja kadang sudah tidak terima. Sedangkan kita dilempari batu saja sudah memproses ke pengadilan karena tidak terima dengan atas pelakuan orang tersebut. Kita jauh kalau dibandingkan dengan sifat pemaaf Rasulullah. Rasulullah ketika suatu hari ada orang yang ingin membunuhnya, yaitu Suraqah. Ketika Rasulullah berniat hijrah berangkat bersama Abu Bakar, beliau dikejar oleh Suraqah dengan kuda. Lalu Suraqah ingin menebasnya dengan pedang, tapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya pada saat itu pula dengan cara unta atau kuda yang ditunggangi oleh Suraqah itu terjatuh. Hanya setelah melihat Suraqah terjatuh di belakangnya, Rasulullah tidak langsung marah. Bahkan Rasulullah sudah tahu. Kenapa Rasulullah tahu? Ada malaikat Jibril di sampingnya yang memberitahu bahwa ada Suraqah di belakangnya ingin membunuh beliau. Tapi Rasulullah tidak langsung marah dan ingin membalas dendam. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah ketika melihat Suraqah terjatuh? Rasulullah langsung membantu Suraqah berdiri dan memaafkan apa yang dilakukan oleh Suraqah. Pada detik itu pula Suraqah langsung tersentuh hatinya dan langsung bersyahadat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengajarkan kita agar selalu memiliki sifat pemaaf, selalu mengampuni kesalahan orang lain, selalu mengampuni dosa-dosa orang lain yang telah dilakukan kepada kita.
Selalu kadang walaupun secara dunia nyata mungkin tidak ada yang berani mengomentari hidup kita, tapi lewat jalur sosmed kadang ada saja orang yang komen buruk tentang kita. Kita harus tetap maafkan mereka, karena itulah yang diteladani oleh junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir adalah Rasulullah memiliki sifat bijaksana. Pernah kalian mendengar cerita ini? Ketika Rasulullah sebelum menjadi Nabi, waktu itu di Mekah tahun 605 Masehi, Mekah itu dilanda banjir bandang yang sangat besar, sehingga Ka'bah yang dulunya berdiri tegak malah hancur lebur. Semua orang pada rebutan ingin menggotong royong membangun Ka'bah kembali. Akhirnya semua suku-suku, kabilah-kabilah, para pemimpinnya bekerja sama membangun Ka'bah. Namun yang menjadi permasalahan adalah siapa yang pantas untuk menaruh batu Hajar Aswad di lokasinya kembali. Semua pemimpin para kabilah itu berebut ingin menaruh batu tersebut ke tempat yang semula. Semuanya bahkan merasa mereka yang paling pantas. Kata suku ini, saya yang paling pantas untuk menaruh batu Hajar Aswad ini. Kata yang lain, saya juga pantas karena saya adalah keturunan inilah, itulah. Mereka merasa mereka yang paling pantas. Akhirnya melihat ketegangan di antara beberapa pemimpin kabilah pada saat itu pula, akhirnya ada satu orang yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi memberi ide dan saran agar siapa orang yang berhak untuk mengangkat batu Hajar Aswad ke tempatnya semula adalah orang yang pertama kali masuk dari pintu Safa. Setelah dilihat, ternyata yang keluar dari pintu Safa adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang-orang dan para pemimpin kabilah itu semuanya setuju dengan terpilihnya Rasulullah yang berhak untuk mengangkat batu tersebut. Tapi walaupun orang-orang kaum kafir, para pemimpin kabilah pada saat itu, Rasulullah tahu bahwa Rasulullah telah dipercayai untuk menaruh batu itu kembali ke tempat yang semula. Rasulullah tidak serta-merta egois lalu mengangkat batu itu sendiri, tapi Rasulullah memiliki ide yang sangat cemerlang, yang sangat bijaksana kalau kita pikir. Hanya Rasulullah mengambil surbannya. Setelah itu Rasulullah mengangkat batunya ke di atas surbannya, lalu menyuruh para pemimpin kabilah tersebut untuk memegang di samping, di bagian pinggir jubah tersebut, surban tersebut. Jadi semuanya pada mengangkat batu tersebut sampai ke tempat yang semula. Itulah kebijaksanaan Rasulullah yang bermakna Rasulullah berkeinginan untuk menyatukan semua kabilah-kabilah yang sedang bersitegang. Itu salah satu contoh kebijaksanaan yang telah Rasulullah tunjukkan kepada kita. Baik anak soleh, mungkin hanya segini saja materi kali ini. Semoga semuanya mengerti. Untuk tugas kali ini, carilah contoh sifat yang keempat ini: sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Jadi masing-masing orang itu mengirim keterangan salah satu contoh dari sifat sidik itu seperti apa. Misalkan jujur, kalian contoh ambil gambar atau foto kalian sendiri sedang melakukan kejujuran. Tapi jangan lupa kasih captionnya ya. Contohnya, si Aldi jujur karena tadi dia telah memberi uang kembalian yang disuruh belanjaan oleh mama. Itu contoh yang pertama. Nah, kalian boleh memilih dari antara empat ini. Kalau kalian memilih yang jujur, cari contoh yang jujur.
Kalau kalian memilih amanah, cari contoh yang amanah. Jangan lupa dengan fotonya dan captionnya dan tulisannya. Baik ya anak soleh, mungkin segitu tugasnya. Kalau masih belum paham boleh chat Bapak. Jangan lupa kalau udah selesai langsung kirim ke WA Bapak seperti biasa. Cukup ya anak soleh, semoga bermanfaat buat kita semuanya. Jangan lupa minggu depan insya Allah kita akan menghadapi ulhar, yaitu kita akan membahas tentang bab yang ini, yaitu bab ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semangat belajarnya. Semoga segera pandemi ini segera berakhir agar kita tetap terjalin silaturahmi, dan semoga kalian juga tetap sabar di sana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.